Teman-teman sekalian, seperti yang tadi dilihat, sidang sudah dijalankan oleh hakim. Dengan hakim tadi, karena ini termohon Jampitsus belum hadir, maka ya ditunda. Ya apa boleh buat, saya sebenarnya ya kecewa, tapi ya karena kalau keberatan ya boleh-boleh aja. Maka saya tadi minta diberi catatan peringatan untuk sidang kedua harus hadir. Kalau tidak hadir ya dianggap tidak membela haknya gitu. Jadi tetap harus diteruskan. Nah, dari proses itu ya tetap kecewa berat karena apapun biasanya penegak hukum itu kalau manggil orang kan harus patuh, katanya begitu. Warga negara harus patuh dan harus hadir. Tapi gantian dia dipanggil pengadilan masih sopan KPK kalau versi saya. KPK itu nggak datang tapi kirim surat. Nah, sehingga segera bisa dimulai sidangnya jam 10, jam 10.30 bisa dimulai. Ini tadi kan sampai nunggu karena ya memang ada ketentuan sampai jam makan siang harus begitu gitu. Jadi ya akhirnya mau tidak mau sampai siang begini gitu. Jadi sudah tidak datang, tidak ngabari, padahal mereka selalu menghimbau masyarakat untuk menghormati hukum dengan cara datang lalu diundang. Klarifikasi aja undang. Nah, ini panggilan dan mestinya mereka sudah siap, perkara ini kan mereka yang nangani gitu. Jadi satu persoalan yang saya selalu kemukakan berulang-ulang itu kalau pokok perkaranya ini kan RBS itu sudah dipanggil sampai 2 kali. Nah ini sidang pokok perkara Harvey Muiz dan kawan-kawan udah mau selesai, dipanggil aja belum. Nah kita kan tidak tahu perkara apa yang kemarin sampai dipanggil 2 kali. Kalau sekali sih masih penting. 2 kali RBS dipanggil, kemudian tidak dipanggil ke pengadilan. Padahal juga masuk berkas, masuk dakwaan. Maka saya sabar menunggu, kemudian saya ajukan gugatan ini gitu. Kalau tidak digugat nanti lupa semua ini kan. Jadi saya berpikir itu gitu. Maka ya itu kedua ya kalau alat bukti kami sih yakin potensi dugaan keterkaitan RBS dengan perkara ini, diduga pemodal, diduga juga yang mengkoordinir dan kemudian yang juga diduga menikmati keuntungan juga dan bahkan itu bisa dikategorikan lebih besar daripada yang lain-lain. Kalau Aon, Henry Lee, terus siapa yang terakhir itu yang kemarin juga dianggap owner beneficial tidak tercatat tapi dianggap menikmati keuntungan itu ada 3. Itu sudah diproses dan bahkan disidangkan. Henry Lee sampai nggak berani pulang di Singapura kan gitu kan. Jadi yang ini kalau tidak gitu. Terus kemudian ya itulah kira-kira gambaran itu, maka saya ajukan gugatan karena sejak awal saya sudah melakukan somasi untuk keterkaitan dengan RBS. Siapa RBS ya nantilah biar persidangan nanti mengkonfirmasi itu. Itu teman-teman pengantar saya kalau ada yang ditanyakan. Ya, terkait kata orang kan pihak termohon ini tidak bertunggu-tunggu dalam menangani perkara. Itu poin-poin apa saja sih Bang yang membuat abang itu yakin kalau termohon tidak bertunggu menangani pokok perkaranya? Iya. Ya sudah diperiksa 2 kali tidak dipanggil tadi ke pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Yang lain kan dipanggili gitu kan. Termasuk beberapa kemarin terkonfirmasi sampai level-level saling bersaksi misalnya Harvey Muiz bersaksi untuk siapa, Suparta bersaksi siapa gitu kan, dan kemudian sampai hakim pun memberikan peringatan kepada para saksi dan terdakwa jangan ada ditutup-tutupi kok kelihatan kalian itu pada tertekan. Nah ini harusnya kan disambut oleh Kejaksaan Agung, ini juga tidak disambut, jadi kelihatan menjadi tidak serius, ogah-ogahan dan tidak profesional lah dalam menangani perkara ini karena sebenarnya kita semua tahu dan kita punya data bahwa RBS itu lebih besar prosesnya gitu dan itu bisa bahkan dulu ada insiden entah terkait atau tidak kan Jampitsus dikuntit oknum dan gitu sampai begitu. Nah ini kan kemudian menjadi kayak anggot-anggotan ya ogah-ogahan ya kemudian menuntaskan perkara ini. Itu salah satu bukti tidak dipanggil ke pengadilan itu aja RBS menurut saya itu, padahal hanya hal yang didalami, terutama ini kan dalam korupsi itu ada kerugian negara yang besar 300 triliun. Nah itu kan harus ada uang pengembalian. Uang pengembalian dari mana? Ya dari yang menikmati keuntungan. Yang menikmati keuntungan paling besar kok tidak dikejar. Nah berarti kita ini hanya memenjarakan orang. Tidak, pada posisi yang kedua yang utama itu bagi kami kan mengembalikan kerugian negara. Nah itu mestinya orang yang diduga menikmati keuntungan paling besar ya harus dibawa ke pengadilan dalam konteks itu untuk pengembalian kerugian negara. Apakah nanti misalnya perusahaannya yang juga akan dijadikan tersangka kayak kasus sawit itu untuk nah dalam kasus sawit itu semua diuber itu kan, perusahaan diuber, orangnya diuber, terus kemudian orang yang hanya membuat kajian aja seperti Wicin Lee itu juga dijadikan tersangka kan gitu.
Nah, berbeda dalam sawit, berbeda dalam timah gitu. Timah ini kok kayak hanya fokus di yang sudah ada dan kemudian tidak mengembangkan yang lain. Itu jadi bentuk ketidakseriusannya di situ. Jadi kita bertanya Bang, apa yang pendidikan Ya, kan dalam pembuktian nanti kita tunjukkan kita punya tadi 3 hal itu punya bukti pendukung lah, bahwa ada yang tokoh besar yang mestinya ini dianggap sebagai inisiator karena pertemuan-pertemuan diduga dia yang jadi inisiator. Kedua yang modali, ketiga yang menikmati keuntungan. Yang ini yang belum dikejar Kejaksaan Agung itu bukti-bukti apa yang tidak kita sampaikan nantilah, itu yang kita justru kita datangkan di pengadilan. Ya. Cukup ya? Ya.